Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih karena sudah berkenan hadir pada malam hari ini untuk membahas tentang hasil dari KKN beberapa waktu yang lalu. Di sini kami akan memaparkan hasil yaitu berupa artikel yang berjudul Edukasi Kreatif Melalui Seni dan Olahraga, yaitu Payung Gelis Lawan Stunting di Kelurahan Karsaminap. Yang beranggotakan ada Neng Aliza Septian Azahra, Ayu Aprianti, Cinta Salsabila Putri Deska, Dewi Sriwijaya Kusmawati, ada Dinda Putri Aprianti, Ike Rizkia Utami, Muhammad Rizky Robani, Nesa Sintia Putri, Raden Sela Awalianti Setiawan, Regianto Permana, Saini Siti Nur Latifah, dan juga Ibu DPL kita ada Ibu Novi Nurjana. Oke, untuk pemaparan pertama yaitu abstrak yang akan dipaparkan oleh Dinda. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai abstrak. Jadi, stunting merupakan permasalahan kesehatan global dan nasional yang masih tinggi prevalensinya, khususnya di wilayah perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi seperti Kota Tasikmalaya. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya tahun 2022, prevalensi stunting di Kecamatan Kawalu mencapai di angka 24%, jauh di atas target nasional yang ada di angka 14%. Kondisi ini mempengaruhi oleh faktor gizi, kesehatan lingkungan, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Program Payung Gelis Lawan Stunting bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat Kelurahan Kersamenak untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya gizi seimbang, ASI eksekutif, imunisasi, dan pola asuh keluarga dalam pencegahan stunting. Metode dilakukan dengan pendekatan partisipatif menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian melibatkan kader posyandu, ibu balita, dan tokoh masyarakat dalam 2 kegiatan inti, yaitu yang pertama yaitu melukis payung gelis dengan tema pencegahan stunting, dan lalu membuat video edukasi senam keluarga menggunakan payung gelis tersebut. Data diperoleh melalui observasi, wawancara singkat, dan dokumentasi foto serta videonya. Data dianalisis dengan metode tematik untuk mengidentifikasi antusiasme, pemahaman pesan kesehatan, dan potensi keberlanjutan program. Hasil kegiatan melukis menghasilkan lebih dari 20 karya seni payung gelis dengan motif bertema gizi seimbang, ASI eksklusif, MPASI, dan imunisasi. Payung gelis kemudian menjadi media yang digunakan untuk senam edukasi yang berdurasi kurang lebih 5 menit. Berhasil dibuat, menampilkan gerakan sederhana menggunakan payung gelis yang disertai narasi edukasi kesehatan. Video disebarluaskan melalui media sosial. Antusiasme masyarakat tinggi terlihat dari partisipasi ibu balita, kader, serta masyarakat. Jadi kesimpulan dari program edukasi kreatif melalui seni melukis dan olahraga keluarga dengan media payung gelis tersebut terbukti efektif meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui stunting. Jadi program ini juga memperkuat pelestarian budaya lokal Tasikmalaya sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam promosi kesehatan. Sekian pemaparan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda yang sudah memaparkan. Selanjutnya pendahuluan akan dipaparkan oleh Nesta. Waktu dan tempat saya persilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya ada pendahuluan. Stunting merupakan masalah kesehatan kronis yang terjadi akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang, terutama selama periode 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Menurut WHO, anak yang memiliki stunting tidak hanya memiliki tinggi badan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak seusianya, tapi juga beresiko mengalami gangguan perkembangan otak, rendahnya kecerdasan, daya tahan tubuh yang lemah, serta meningkatkan risiko penyakit tidak menular di usia dewasa. Nah, jadi ada beberapa faktor penyebab tingginya prevalensi stunting di Kemenag antara lain. Yang pertama, masih rendahnya praktik pemberian ASI eksklusif, keterbatasan variasi MPASI yang diberikan, tingkat pengetahuan ibu terkait gizi seimbang yang masih rendah, serta keterbatasan sarana edukasi di posyandu. Selama ini edukasi di posyandu masih dilakukan secara konvensional, yaitu melakukan ceramah atau penyuluhan lisan yang cenderung membosankan dan tidak selalu efektif menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat Tasikmalaya memiliki keyakinan budaya lokal yang dapat dijadikan sarana edukasi, salah satunya adalah payung gelis. Payung gelis bukan sekedar produk kerajinan, melainkan ikon budaya Tasikmalaya yang syarat makna estetis dan simbolis. Menurut penelitian Maharani dan kawan-kawan 2024, payung gelis melambangkan perlindungan dan keindahan dalam budaya Sunda. Namun eksistensi kini mulai terancam akibat minimnya generasi pengrajin dan dominasi produk modern. Melihat potensi ini, mahasiswa KKN Untas berinisiatif untuk mengembangkan program edukasi kesehatan berbasis budaya lokal dengan tema Payung Gelis Lawan Stunting. Program ini mengintegrasikan seni dan olahraga melalui kegiatan melukis, payung gelis dengan tema pencegahan stunting, serta pembuatan video senam edukasi menggunakan payung gelis. Pendekatan kreatif ini diharapkan tidak hanya menyampaikan pesan kesehatan dengan cara yang lebih menarik dan konseptual, tapi juga sekaligus melestarikan budaya lokal Tasikmalaya. Mungkin cukup sekian, dikembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Desa yang sudah memaparkan materinya. Yang selanjutnya yaitu metode yang akan disampaikan oleh Regi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya itu metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melibatkan mahasiswa KKN di Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Gawalu, Kota Tasikmalaya pada Juli-Agustus 2025. Partisipasi aktif datang dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari kadar posyandu, ibu balita, tokoh masyarakat, pemuda, hingga keterlibatan beragam pihak ini penting karena edukasi mencegah stunting ditujukan untuk seluruh anggota keluarga, bukan hanya ibu. Metode pelaksanaan program mencakup dua kegiatan utama. Yang pertama, melukis payung gelis dengan tema pencegahan stunting. Payung dihias dengan gambar dan tulis edukatif seperti pentingnya ASI eksklusif, gizi seimbang, imunisasi, dan pola asuh yang baik. Karya ini kemudian dipajang di posyandu sebagai media visual yang dapat dilihat terus-menerus.
sehingga berfungsi sebagai sarana edukasi berkelanjutan. Kedua, pembuatan video senam edukasi dengan payung gelis berdurasi sekitar 5 menit. Video ini menampilkan gerakan sederhana yang mudah ditiru ibu dan anak, dipadukan dengan narasi tentang pencegahan stunting, gizi seimbang, dan peran keluarga. Video diputar saat kegiatan posyandu, dibagikan melalui WhatsApp, kader, serta diunggah ke media sosial hingga menjangkau masyarakat lebih luas. Respon masyarakat sangat positif, bahkan banyak keluarga yang mempraktikannya kembali di rumah. Dalam pelaksanaan, mahasiswa melakukan observasi keterlibatan masyarakat, wawancara singkat dengan kader dan ibu balita, serta dokumentasi berupa foto karya payung gelis dan rekam video senam. Seluruh data dianalisis menggunakan deskriptif tematik sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai aktivitas seni olahraga berbasis budaya lokal sebagai saran edukasi kesehatan masyarakat. Baik, terima kasih. Pemaparan materi dari saya dicukupkan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Regianto Permana yang sudah memaparkan materinya. Yang selanjutnya yaitu hasil yang akan dipaparkan oleh Rizky. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan hasil, yaitu pelaksanaan program payung gelis lawan stunting oleh mahasiswa KKN Untas di Kelurahan Bersamenak menghasilkan beberapa capaian penting yang dapat dilihat dari segi output, kegiatan, keterlibatan masyarakat, serta dampak terhadap pemahaman kesehatan. Yang pertama yaitu kegiatan melukis payung gelis dengan tema pencegahan stunting berhasil menghasilkan 22 karya seni yang syarat pesan edukasi. Payung-payung tersebut dihias dengan simbol sederhana namun penuh makna, seperti ibu menyusui, makna 4 sehat, 5 sempurna, anak yang sedang diimunisasi, serta slogan Stop Stunting dengan ASI eksklusif, makan bergizi, anak sehat, dan gizi seimbang untuk generasi emas. Proses melukis melibatkan mahasiswa, KKN, pengrajin payung, dan masyarakat hingga anak-anak di lingkungan sekitar. Dan masyarakat dan aktivitas ini tidak hanya menghasilkan karya visual, tetapi juga menumbuhkan rasa kebersamaan antar warga. Kedua, kegiatan pembuatan video senam edukasi menggunakan payung gelis juga berhasil menarik perhatian masyarakat. Video berdurasi sekitar kurang lebih dari 5 menit tersebut menampilkan serangkaian gerakan sederhana dengan menggunakan payung gelis sebagai properti. Gerakan dirancang agar dapat diikuti oleh ibu dan anak. Video tayangan pada kegiatan posyandu lalu disebarluaskan melalui grup WhatsApp, kader, dan media sosial. Respon masyarakat sangat positif. Banyak ibu yang kemudian mengajarkan gerakan senam ini kepada anak-anaknya di rumah, sehingga pesan kesehatan tersebar lebih luas. Yang ketiga yaitu dari segi partisipasi masyarakat, kegiatan ini tidak hanya dikhususkan untuk para ibu balita dan kader, tetapi juga termasuk para ayah. Ini merupakan suatu capaian penting karena selama ini posyandu lebih banyak diidentikan dengan peran ibu. Dengan adanya senam keluarga berbasis payung gelis, edukasi stunting berhasil menjangkau seluruh anggota keluarga, bukan hanya ibu. Yang keempat yaitu ada hasil observasi dan wawancara singkat menunjukkan adanya peningkatan mengenai pemahaman masyarakat pencegahan stunting. Sebagian besar ibu balita menyebutkan bahwa melalui gambar di payung mereka lebih mudah mengingat pesan gizi dibandingkan hanya mendengar ceramah. Sementara kader posyandu menilai bahwa media visual dan senam kreatif ini membuat suasana posyandu lebih hidup, tidak monoton, dan lebih menyenangkan bagi ibu maupun anak. Yang kelima yaitu program ini juga membawa dampak tambahan berupa pelestarian budaya lokal. Payung gelis yang selama ini dianggap hanya sebagai produk cenderamata berhasil diangkat kembali menjadi media yang relevan dengan kehidupan modern.
Hal ini membuat kader dan ibu balita tidak hanya belajar tentang kesehatan, tetapi juga merasa bangga dengan identitas budaya Tasikmalaya. Dengan demikian, hasil kegiatan dapat dirangkum dengan 3 aspek besar, yaitu terciptanya media edukasi baru melalui karya seni payung gelis, tersedianya video senam keluarga yang dapat digunakan berulang kali, dan meningkatnya partisipasi serta pemahaman masyarakat mengenai pencegahan stunting sekaligus menguatnya pelestarian budaya lokal. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizky yang sudah memaparkan materinya. Yang selanjutnya yaitu pembahasan yang akan dipaparkan oleh Dinda. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai pembahasan pelaksanaan program Payung Gelis Lawan Stunting di Kelurahan Kersamenak, memperlihatkan bagaimana pendekatan kreatif berbasis budaya lokal mampu menjadi media edukasi kesehatan yang efektif. Selama ini edukasi stunting di Posyandu umumnya disampaikan melalui ceramah konvensional yang sering dianggap monoton dan kurang menarik bagi masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa seni dan olahraga dapat menjadi jembatan yang mempertemukan nilai budaya dengan pesan kesehatan, sehingga lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat tersebut. Selanjutnya itu ada payung gelis sebagai media edukasi visual. Jadi kegiatan melukis payung gelis dengan tema pencegahan stunting terbukti mampu mengubah pesan abstrak tentang gizi menjadi simbol visual yang mudah diingat. Lukisan berupa ibu menyusui, makanan bergizi, slogan, contohnya itu stop stunting dengan ASI eksklusif, serta gambar imunisasi tidak hanya memperpindah payung tetapi juga menyampaikan pesan kesehatan dengan cara yang sederhana dan komunikatif. Di sini payung gelis sendiri memiliki makna filosofis yang mendalam bagi masyarakat Tasikmalaya. Dalam konteks kesehatan, makna tersebut sangat relevan. Payung diibaratkan sebagai pelindung generasi muda dari ancaman stunting. Melalui seni melukis, masyarakat tidak hanya belajar tentang gizi, tetapi juga merasa terhubung dengan identitas budayanya sendiri. Yang selanjutnya yaitu ada senam kreatif payung gelis sebagai edukasi. Pembuatan video senam edukasi dengan menggunakan payung gelis juga memberikan dampak signifikan. Senam dengan properti payung tersebut bukan hanya menarik secara visual, tetapi juga mudah dilakukan oleh berbagai kalangan termasuk ibu, anak, dan bahkan ayah sendiri. Gerakan senam sederhana dipadukan dengan narasi edukasi tentang stunting membuat olahraga ini bukan hanya menyehatkan, tetapi juga syarat pesan untuk mengenai kesehatan seseorang. Keterlibatan ayah dalam kegiatan senam keluarga menjadi temuan menarik. Selama ini program Posyandu identik dengan peran ibu dan kader perempuan, sementara peran ayah relatif terbatas. Melalui senam kreatif, ayah mulai ikut berpartisipasi dan terlibat aktif gitu. Hal ini penting karena keputusan keluarga mengenai pemberian gizi anak sering dipengaruhi oleh peran ayah tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada antusiasme dan partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi menunjukkan bahwa metode edukasi kreatif ini lebih disukai dibandingkan metode konvensional. Tingginya antusiasme masyarakat memperlihatkan bahwa pendekatan yang menyenangkan, estetis, dan partisipatif lebih efektif dalam menarik minat warga tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada tantangan dan keterbatasan program. Pertama,
Meskipun hasil program cukup positif, terdapat beberapa tantangan yang perlu dicermati, yaitu yang pertama itu ada tantangan keberlanjutan program masih sangat bergantung pada dukungan mahasiswa KKN. Setelah masa KKN berakhir, dikhawatirkan kegiatan berhenti jika tidak ada mekanisme keberlanjutan yang jelas. Selain itu, keterbatasan fasilitas juga menjadi kendala. Tidak semua posyandu memiliki sarana atau memutar video senam, sehingga distribusi masih mengadakan WhatsApp group dan media sosial. Yang selanjutnya yaitu ada peluang pengembangan. Meski demikian, peluang pengembangan program ini sangat besar. Pertama, payung gelis dapat dijadikan ikon edukasi stunting di Tasikmalaya, misalnya dengan membuat mural atau instalasi seni permanen di fasilitas kesehatan. Kedua, video senam edukasi bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi konten serial dengan tema kesehatan yang berbeda, misalnya imunisasi kesehatan remaja atau kesehatan lansia. Yang ketiga yaitu ada program ini berpotensi direplikasi di kelurahan lain dengan menyesuaikan kearifan lokal masing-masing daerah. Di sini dengan memandukan aktivitas fisik yang menyehatkan dengan pesan kesehatan video senam, edukasi memberikan cara belajar dengan yang menyenangkan, interaktif, dan mudah diakses melalui media sosial. Secara keseluruhan, program ini berhasil mencapai 3 pencapaian utama. Yang pertama itu ada meningkatkan pemahaman masyarakat tentang stunting dan pencegahan. Yang kedua ada peningkatan partisipasi masyarakat dengan melibatkan ibu, anak, bahkan ayah. Yang ketiga ada pelestarian budaya lokal, karena payung gelis tidak hanya digunakan sebagai media seni, tetapi juga simbol perlindungan generasi dari ancaman stunting. Dengan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa inovasi edukasi kesehatan berbasis budaya lokal bukan hanya efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada upaya pelestarian warisan budaya Tasikmalaya. Sekian pemaparan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda yang sudah memaparkan materinya. Materi terakhir yaitu mengenai kesimpulan rekomendasi yang akan disampaikan oleh Cinta. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi dari program Payung Gelis Lawan Stunting yang dilaksanakan mahasiswa KKN Untas di Kelurahan Kersamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Nah, program ini lahir dari kebutuhan akan cara edukasi kesehatan yang lebih kreatif dan mudah diterima masyarakat. Selama ini, pesan pencegahan stunting kerap disampaikan melalui ceramah atau penyuluhan biasa yang terkadang terasa monoton. Karena itu, kami mencoba memadukan edukasi kesehatan dengan seni budaya lokal agar pesan penting mengenai gizi dan pertumbuhan anak dapat diserap dengan cara yang lebih menarik dan menyenangkan. Melalui kegiatan melukis payung gelis dengan tema pencegahan stunting, informasi tentang gizi seimbang, ASI eksklusif, MPASI, dan imunisasi divisualisasikan dalam bentuk gambar dan warna yang indah. Payung-payung hasil karya masyarakat ini tidak hanya menjadi di media edukasi yang informatif, tetapi juga memiliki nilai estetika dan budaya khas Tasikmalaya. Selain itu, kami juga mengembangkan senam edukasi menggunakan payung gelis. Senam ini memperluas cara penyampaian pesan dari yang semula hanya bersifat visual menjadi berbasis gerakan, tetapi juga mengajak masyarakat belajar sambil bergerak gitu. Menariknya, senam ini berhasil melibatkan lebih banyak anggota keluarga, termasuk para ayah yang biasanya jarang hadir dalam kegiatan posyandu. Video senam yang kami buat pun dapat diakses melalui sosial media
sehingga pesan kesehatan bisa terus menyebar. Secara keseluruhan, program ini berhasil mencapai 3 capaian utama. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang stunting dan cara pencegahannya. Yang kedua, meningkatkan partisipasi keluarga karena edukasi dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan melibatkan ibu, anak, dan bahkan ayah gitu. Ketiga, adanya pelestarian budaya lokal di mana payung gelis tidak hanya menjadi media seni, tetapi juga menjadi simbol perlindungan generasi dari ancaman stunting. Berdasarkan hasil tersebut, kami merekomendasikan beberapa langkah strategis agar program ini dapat berlanjut dan memberikan dampak jangka panjang. Yang pertama adalah dukungan dari pemerintah daerah dan puskesmas. Program edukasi kreatif berbasis budaya perlu dimasukkan ke dalam agenda resmi pencegahan stunting dengan dukungan anggaran, kebijakan, dan fasilitas yang memadai agar kegiatan tidak berhenti setelah KKN saja. Kedua, ada pelibatan kader posyandu secara aktif. Kader perlu dilatih agar mampu melanjutkan kegiatan melukis payung maupun memanfaatkan video senam sebagai media edukasi rutin di posyandu, sehingga keberlanjutan program tidak hanya bergantung pada mahasiswa. Ketiga, pengembangan media edukasi yang lebih variatif. Selain melukis payung dan senam kreatif, edukasi dapat diperluas melalui poster digital, infografis, atau bahkan drama pendek yang mengangkat isu stunting. Keempat, ada regenerasi dan pelestarian budaya payung gelis. Mengingat jumlah pengrajin payung gelis semakin menurun, diperlukan upaya untuk melibatkan generasi muda dalam produksi dan inovasi payung ini. Agar media budaya. Kelima, ada integrasi ke dunia pendidikan dan komunitas pemuda. Program ini dapat diperluas ke sekolah payung gitu, bertema gizi dan kesehatan, serta melibatkan karang taruna edukasi. Terakhir, perlu dilakukan evaluasi dan penelitian lanjutan yang menilai efektivitas program, baik dari sisi perubahan perilaku gizi masyarakat maupun dampak terhadap penurunan angka stunting. Dengan dukungan dan langkah-langkah tersebut, payung gelis lawan stunting memiliki potensi besar untuk menjadi model inovasi edukasi kesehatan berbasis budaya lokal yang tidak hanya relevan di kelurahan selain di daerah Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Selesai sudah semua pemaparan dari awal sampai dengan akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.